Samar-samar suara isak tangis tertangkap oleh indera pendengaran Juno. Sebelum benar-benar masuk ke alam mimpi, ia membuka mata. Menoleh kepada Sisil yang sudah terbaring di tempat tidur dengan tangan menyilang di depan dada seperti sedang kedinginan. Semakin mendekati subuh, udara terasa semakin sejuk menusuk tulang. Juno perlahan bangkit, berjalan dengan mengendap-endap mendekati sang istri dan menatap wajahnya dalam pencahayaan temaram. Deretan bulu matanya yang basah menandai bahwa Sisil habis menangis. Entah mengapa rasa iba merasuk hati. Namun, Juno cepat-cepat menepis perasaan anehnya. Menegaskan dalam hati bahwa bukan perempuan seperti Sisil yang ia inginkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Untuk seorang istri, Juno sudah memiliki kriteria sendiri yang dirasa cocok dan sesuai dengannya, dan kriteria itu tidak satu pun ada dalam diri Sisil. Akhirnya, Juno kembali merebahkan tubuhnya di sofa tanpa memerdulikan apapun. Bahkan ia tak begitu peduli meskipun Sisil tampak kedinginan. Aku tidak perlu merasa bersalah. Kakaknya sendiri yang memaksaku menikahi adiknya. Jadi bukan salahku kalau kami tidak bisa seperti pasangan suami istri pada umumnya. Sisil terbangun di pagi hari saat sinar sang mentari menyusup melalui celah jendela dan menyilaukan mata. Ia duduk bersandar dengan tubuh yang terasa lemas tak bertenaga. Semalaman ia terjaga dan baru dapat tidur menjelang fajar. Itu pun selepas menjalankan ibadah salat subuh. Tak lama berselang, pintu kamar terbuka. Sisil langsung menundukkan padangan, wajahnya yang tadi pucat tiba-tiba berubah menjadi merah. Juno masuk ke kamar hanya menggunakan handuk yang melilit pinggang, memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Selain itu aroma segar yang menguar dari tubuhnya dapat tercium oleh Sisil. Tanpa malu, Juno langsung mengenakan pakaian tepat di hadapan Sisil, membuat wanita muda itu menutup wajah dengan kedua tangan. "Ikut saya," ucap Juno beberapa saat kemudian. Sisil memberanikan diri menatap suaminya itu. Juno sudah rapi dengan jaket dan sepatu sneakers. Sebuah tas ransel sudah siap di samping lemari. "Kemana, Mas?" "Bertemu kakak kamu." Hari ini Juno memutuskan untuk kembali ke kota. Semalam ia telah memesan tiket pesawat. Sebelum berangkat, ia akan menemui Arvin untuk berpamitan terlebih dahulu. Juno mengibaskan tangan di depan hidung saat aroma minuman terasa menyengat dari tubuh kakak iparnya itu. Bahkan Arvin masih tampak sempoyongan dengan rambut berantakan. Matanya merah menandai bahwa kesadarannya belum utuh sepenuhnya. "Apa? Kembali ke kota?" Arvin menatap adik iparnya. Juno tampak sudah rapi dengan jaket dan jeans, lengkap dengan sepatu sneakers. Sementara Sisil masih dengan pakaian rumahan. "Iya. Sebentar lagi liburan sekolah juga selesai. Saya harus kembali. Jangan bilang kamu akan meninggalkan Sisil di sini." Tebakan Arvin benar adanya. Juno memang tidak ada rencana membawa serta Sisil ke kota bersamanya. Ada banyak alasan kuat yang membuat Juno tidak ingin Sisil ikut dengannya. "Saya belum bisa membawa Sisil. Tapi saya akan usahakan ke sini setiap 1 atau 2 bulan sekali. Kamu tenang saja, saya akan mengirim uang setiap bulan untuk Sisil." "Tidak. Kamu harus bawa Sisil bersama kamu. Apa kata warga di sini kalau kamu meninggalkan Sisil sehari setelah menikah?" Tolak Arvin tidak terima. Selain itu Sisil masih trauma dengan celaan warga di sini. "Kepergian kamu hanya akan membuat Sisil semakin dipojokkan. Tapi saya butuh menyiapkan segalanya. Saya tidak mungkin langsung pulang dengan membawa seorang istri." Arvin melayangkan tatapan curiga. "Atau jangan-jangan kamu mau lepas tanggung jawab? Kamu mau pergi begitu saja dan meninggalkan adik saya?" Juno membuang napas kasar, ia menyerah. Kakak iparnya itu tidak hanya pemaksa tetapi juga terus menekannya sejak awal.
Juno bahkan merasa tidak tahan kalau harus lama-lama berdebat dengan si pemabuk itu. Tak ingin dianggap mau lepas tanggung jawab, Juno memutuskan untuk membawa serta Sisil bersamanya. Sedangkan Dodo, si burung biang kerok itu sudah dikirim melalui ekspedisi sejak semalam. Kalau begitu saya akan bawa Sisil bersama saya, ucap Juno pada akhirnya. Bagus, memang seharusnya seperti itu. Tak ada sanggahan atau penolakan dari Sisil. Baginya tetap tinggal di desa bersama kakak segalak Arvin dan ikut dengan suami sedingin Juno sama saja. Tidak ada jaminan kebahagiaan untuknya. Sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan antara Sisil dan Juno. Sisil merasa bahwa suaminya itu seperti kuburan. Dingin dan sunyi. Saat di pesawat, Juno bahkan hanya mendengarkan musik melalui ponselnya, sementara Sisil ketakutan selama 2 jam mengudara sebab ini adalah penerbangan pertamanya. Kini Sisil sudah berdiri di depan sebuah rumah minimalis berlantai 2. Tidak begitu besar, namun nyaman dan bersih. Ada taman kecil dan kolam ikan di depan rumah. Juno melangkah masuk dan diikuti Sisil di belakang punggungnya. Bersih dan rapi adalah pertama yang didapatkan Sisil saat memasuki rumah itu. Semua benda tertata dengan begitu menarik. Bahkan tak terlihat debu, meskipun rumah ini ditinggal sang pemilik selama beberapa hari. Saat akan melepas sepatu, perhatian Sisil tertuju pada meja bufet, hal yang membuatnya membeku di tempat. Bagaimana tidak, sebuah foto mesra antara Juno dengan seorang wanita asing seolah menjadi sambutan paling menyakitkan bagi Sisil. Tanpa dijelaskan pun, Sisil sudah mampu menebak bahwa sosok di dalam foto itu adalah Alia, wanita yang semalam melakukan panggilan video dengan suaminya. Ikut saya ke atas, ajak Juno tanpa menatap Sisil. Iya, Mas. Sisil merasakan lemas pada seluruh tubuhnya saat menjejaki tangga. Matanya terus tertuju pada punggung tegap suaminya. Itu kamar saya. Juno menunjuk sebuah kamar di depannya. Dan yang itu kamar kamu. Ucapnya sambil menunjuk kamar satunya. Ketika Juno hendak memasuki kamarnya, panggilan Sisil menghentikan langkahnya. Ada apa? Arah kiblat kemana? Iya. Oh. Di sana. Jawab Juno sambil menunjuk ke arah barat. Tanpa kata Sisil membawa tas ranselnya menuju kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan pikiran melayang. Entah mengapa ia merasa seperti gadis terbuang. Dibuang kakaknya sendiri dan sekarang seperti dibuang Juno di kamar itu. Perlahan rasa sakit terasa menusuk ke hati dan memaksa sepasang matanya melelehkan cairan bening. Satu-satunya yang dapat dilakukan Sisil hanyalah mengadu dalam setiap sujudnya. Berharap apa yang menimpanya sekarang hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan sirna begitu ia terbangun. Suara ketukan pintu memecah lamunan. Masih dalam balutan mukena, Sisil bangkit dan membuka pintu. Juno berdiri tepat di hadapannya dengan pakaian santai dan rambut masih basah. Juno sempat terpaku memandangi istrinya itu. Sisil tampak manis dengan mukena putih tanpa kacamata. Bulu matanya lentik alami, wajahnya teduh dan ayu. Ada apa, Mas? Tanya Sisil, membuat Juno tersadar. Makan dulu, saya sudah pesan makanan, ucapnya datar. Saya mau ganti baju dulu kalau begitu. Sisil menutup pintu kamar, sementara Juno menuju lantai bawah. Malam ini adalah pertama kali sepasang suami istri itu makan bersama sejak menikah kemarin. Kamu cuma berdua dengan kakak kamu, iya? Tanya Juno di sela-sela makan malam. Iya, Mas. Ayah sama ibu saya meninggal sejak usia saya 7 tahun. Oh ya. Meninggal kenapa? Pertanyaan Juno itu tak langsung dijawab oleh Sisil. Juno dapat melihat perubahan wajah istrinya yang tiba-tiba sedih. Kecelakaan mobil, jawabnya lirih. Oh, sorry. Saya nggak bermaksud menggali luka lama kamu.
Nggak apa-apa, Mas. Sisil meletakkan sendok ke piring, lalu meneguk segelas air. Selepas makan malam, Juno masih duduk di meja makan menikmati kopi hitamnya. Sesekali ia memandangi Sisil yang berdiri di menghadap wastafel sambil membersihkan peralatan makan. Dilihat dari sisi manapun tak ada yang menarik dalam diri Sisil, selain suaranya yang lembut. Ya, tak dapat dipungkiri Juno sangat menyukai suara Sisil yang lembut. Aku punya dosa apa di masa lalu sampai harus menikahi anak di bawah umur seperti dia? Ucap Juno dalam hati. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Sisil membersihkan tangannya pada selembar kain, lalu melangkah ke arah pintu. Biar saya saja yang buka, ucap Juno cepat. Sisil menghentikan langkah, membuat Juno segera berjalan ke arah pintu. Begitu terbuka, seorang wanita tampak berdiri di depan sana dengan senyum lebar. Tanpa kata ia langsung menabrakkan tubuhnya ke dalam pelukan lelaki itu. Sayang, aku kangen banget sama kamu tahu. Suara manja wanita itu menggema. Untuk beberapa saat, dunia Sisil seperti berhenti berputar. Ia bahkan tak dapat mengalihkan pandangannya dari kemesraan suaminya dengan seorang wanita asing. Wanita yang tengah berpelukan mesra dengan suaminya itu memiliki fisik nyaris sempurna. Tubuh tinggi semampai, berkulit putih, wajah cantik dan rambut berwarna keemasan. Aroma parfumnya bahkan tercium oleh Sisil meskipun mereka berdiri dalam posisi cukup berjarak. Dia siapa, Juno? Tanya Alia, setelah melepas pelukan dan melihat seorang gadis remaja berada di rumah kekasihnya. Terdiam sebentar, Juno menatap Sisil dan Alia secara bergantian. Sisil dapat menebak isyarat yang diberikan Juno kepadanya melalui gerakan mata. Alia, kenalin ini Sisil, dia keponakan aku dari kampung. Sisil, ini Alia. Dek. Jantung Sisil seperti diremas kuat mendengar ucapan suaminya. Ia hanya dapat menunduk malu. Perlahan mendekat dan mengulurkan tangan. Apa kabar? Sapa Sisil malu-malu. Saya Sisil, keponakannya Om Juno. Sisil dapat melihat betapa Juno bernapas lega mendengar pengakuannya. Hai, Sisil. Aku Alia. Ia menyambut uluran tangan Sisil. Calon istrinya Juno, lanjut wanita itu. Sisil menarik napas dalam-dalam. Ucapan Alia menciptakan sesak tak terkira. Namun, Sisil tak banyak bicara, terlebih saat Juno menghadiahinya tatapan mengintimidasi. Sayang, aku nggak tahu kalau kamu mau pulang bawa keponakan kamu. Alia melayangkan tatapan penuh tanya kepada sang kekasih. Iya, keputusannya juga buru-buru. Orang tuanya Sisil sudah meninggal dan dia tinggal sendirian. Makanya sekalian mau sekolah di sini biar ada yang jaga. Oh. Alia mengangguk paham. Sisil, tolong buatkan minum untuk Alia, pinta Juno. Sisil mengangguk tanpa kata. Ia beranjak menuju dapur dan membuat teh hangat untuk kekasih suaminya itu. Hatinya semakin perih saat melihat sepasang kekasih itu duduk bersama di ruang televisi dengan Alia yang bersandar manja di bahu Juno. Namun, Sisil tak dapat berbuat apa-apa. Ia cukup tahu diri dengan posisinya di rumah itu. Kedepannya mungkin ia akan melihat yang lebih parah dari ini. Karena itulah ia harus mempersiapkan mentalnya. Ini tehnya, Tante. Ia meletakkan secangkir teh di meja. Terima kasih, Sisil. Ngomong-ngomong, kamu jangan panggil aku dengan sebutan Tante, dong. Kesannya aku kayak tua banget. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Kamu bisa memanggil aku kakak saja. Lagi, Sisil merespon dengan anggukan kepala. Kalau gitu permisi, Om. Kak Alia, saya mau ke kamar duluan. Selamat malam. Selamat malam, Sisil, balas Alia, lalu menyeruput teh hangat buatan Sisil.
Seketika kelopak mata Alia melebar saat cairan hangat dengan rasa menyerupai air laut itu menyapu lidahnya. Seolah tenggorokan menolak untuk menelan, teh hangat itu menyembur keluar. "Kenapa, Al?" tanya Juno. Menepuk punggung sang kekasih dengan lembut. "Tehnya asin banget, Juno," jawab Alia terbatuk-batuk. Kemudian menatap Sisil dengan kesal. "Kamu sengaja ngerjain aku ya, Sil?" tuduh Alia tak terima. Sisil menggeleng cepat. Ia sendiri mengira tadi tidak salah memasukkan gula ke dalam teh. Kemesraan Juno dan Alia benar-benar membuyarkan konsentrasinya. "Enggak, Tante Eka. Tadi saya benar masukin gula, kok." "Kalau kamu benar masukin gula, kenapa tehnya bisa asin?" pekik Alia. Juno menatap Sisil dengan kedua alis tebalnya yang saling bertaut. Dalam hatinya ada tanda tanya, apakah Sisil sengaja memasukkan garam untuk mengerjai Alia? Ingin membuktikan, lelaki itu meraih teh hangat buatan Sisil dan menempelkan bibirnya ke mulut cangkir dan menyeruput sedikit. Sontak saja wajah Juno tampak geram dengan kelakuan istri kecilnya itu. "Gimana? Asin banget, kan?" tanya Alia kesal. Juno mengangguk sambil meletakkan gelas ke meja. Membuat sekujur tubuh Sisil terasa meremang. Ternyata, ia benar-benar salah memasukkan garam. "Saya benar-benar minta maaf, saya nggak sengaja, Kak. Saya pikir itu gula. Saya akan buatkan teh yang baru." "Nggak usah. Kamu bisa aja masukin bubuk cabe nanti," tuduh Alia semakin kesal. "Kayaknya keponakan kamu itu sengaja deh. Nggak mungkin dia nggak tahu bedain bentuk garam sama gula." Juno kembali menatap Sisil. Sebuah tatapan dingin yang berhasil membuat seluruh tubuh Sisil meremang. "Sisil, kamu habiskan teh ini," perintah Juno. "Tapi, Om, habiskan," bentak Juno, membuat Sisil tersentak. Perlahan Sisil mengulurkan tangan dan meraih cangkir teh, lalu perlahan menyeruput. Rasa asin terasa menyiksa kerongkongan. Tetapi, lebih sakit lagi hatinya. Suaminya sendiri menghukumnya di hadapan wanita lain. "Lain kali jangan ulangi lagi," ucap Juno. "Sekarang balik ke kamar kamu." Sisil menundukkan kepala demi menyembunyikan genangan air matanya. Sekujur tubuhnya terasa gemetar. Hatinya hancur berkeping-keping. "Sekali lagi saya minta maaf, Kak," ucap Sisil, lalu perlahan melangkah menuju tangga. Sementara Alia menatap gadis itu dengan raut wajah super kesal. Ia baru mengalihkan pandangan saat Sisil menghilang dari penglihatannya. Teh asin tadi membuat amarah meluap-luap dalam hatinya. "Kamu yakin mau tinggal berdua dengan keponakan kamu itu?" tanya wanita itu. "Memang kenapa, Al?" Alia hampir tidak percaya dengan pertanyaan Juno yang terdengar sangat santai. Seolah tinggal dalam satu atap bersama seorang gadis bukan masalah baginya. "Aku mengerti kalau dia keponakan kamu. Tapi bagaimanapun juga dia itu perempuan dan sudah beranjak dewasa. Walaupun aku tahu kalau kamu tidak mungkin tertarik dengan anak seperti dia, tapi segalanya bisa saja terjadi, kan? Kamu tinggal satu atap dengan dia dan setiap hari bertemu." "Ya ampun, Al. Aku tidak mungkin mau sama Sisil. Dia itu keponakanku. Lagi pula di mataku Sisil itu tetap anak kecil, tidak lebih," bantah Juno dengan keyakinan penuh. Alia mendesah sebal. Meskipun ia tahu seperti apa kriteria wanita yang disukai Juno, namun ia harus tetap waspada. "Ya sudah, aku percaya sama kamu. Asal kamu harus selalu jaga hati untuk aku." "Iya, sayang," jawab Juno sambil membelai rambut panjang kekasihnya itu. Memang si Sisil itu benar-benar nggak punya keluarga lain lagi sampai harus dititip segala ke kamu. "Iya. Hanya sampai dia lulus sekolah. Setelah itu terserah dia mau kemana." Alia bernapas lega.
Sepertinya tidak ada masalah kalau ia mengizinkan kekasihnya tinggal satu atap dengan gadis lain. Toh, hanya sampai Sisil selesai sekolah. Sisil terduduk di ruang kosong antara tempat tidur dan lemari, meratapi nasibnya sendiri. Perlakuan Juno tadi kepada dirinya benar-benar menyakiti hatinya. Ia sendiri tidak tahu mengapa bisa salah memasukkan garam ke dalam minuman itu. Sisil masih larut dalam lamunan saat terdengar suara ketukan pintu. Buru-buru ia memakai hijabnya dan merapikan pakaian. Sejak awal, ia sama sekali belum berani membuka hijabnya di hadapan Juno, meskipun sebenarnya Juno berhak melihat seluruh tubuhnya sekalipun. Sisil langsung menunduk saat tubuh tinggi Juno berada tepat di ambang pintu. Tatapan lelaki itu selalu mampu membuat nyalinya ciut. Ia takut dan khawatir jika Juno akan memarahinya lagi karena kejadian tadi. "Ada yang mau saya bicarakan dengan kamu," ucap Juno dengan suara datar. "Soal apa, Mas?" jawab Sisil tanpa berani mengangkat kepala. "Kita bicara di depan saja." Juno melangkah lebih dulu ke sebuah sofa. Sementara Sisil mengikuti dan duduk di sudut sofa lain. Jemari Sisil saling meremas, menunggu kejutan menyakitkan apa lagi yang akan diberikan Juno kepadanya. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Juno membuka suara setelah beberapa menit terdiam. Sisil memberanikan diri menatap suaminya itu. Pikirannya belum dapat menebak kemana arah pembicaraan mereka. Kesepakatan apa? Terdiam beberapa saat, Juno sedang memikirkan pemilihan kalimat yang tepat, agar Sisil tidak salah paham. Gadis sepertinya yang terbilang masih remaja sudah pasti masih labil dan tidak seperti pemikiran gadis dewasa. "Pernikahan kita sebenarnya terjadi karena salah paham. Saya tahu kamu juga tidak menginginkan pernikahan ini. Jadi bagaimana kalau kita bercerai setelah keadaan aman?" Sepasang mata Sisil terpejam. Napasnya terasa berat, seolah dihimpit bongkahan batu besar. Ia pasti sudah menjatuhkan air mata jika tidak memikirkan harga diri. Diakui oleh Sisil bahwa ia juga menikah dengan Juno dalam keadaan terpaksa karena tekanan dari Arvin dan warga desa. "Kamu jangan khawatir, kesepakatan ini akan menguntungkan kamu juga. Setelah bercerai nanti, saya akan berikan uang yang cukup dan rumah untuk kamu sebagai kompensasi. Kalau kamu mau, saya juga bisa memasukkan kamu ke sekolah tempat saya mengajar, supaya kamu bisa menyelesaikan sekolah." Di balik rasa sakit yang menyiksa batin, setidaknya Sisil menemukan harapan baru. Menyelesaikan sekolah adalah harapan paling besar untuk saat ini. "Boleh saya lanjut sekolah, Mas?" tanyanya penuh harap. Matanya berkaca-kaca. "Boleh, tapi untuk itu saya punya syarat yang harus kamu patuhi." Sisil mengangguk mantap. Syarat apapun yang diberikan Juno akan ia patuhi, yang penting bisa menyelesaikan sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Terserah Juno jika ia ingin menceraikannya suatu hari nanti. "Syarat apa?" "Tidak ada satu orang pun yang boleh tahu status kita sebagai pasangan suami istri. Di sekolah, kamu adalah murid saya. Selain itu, kamu hanya boleh mengaku sebagai keponakan saya yang datang dari luar kota." "Mengerti." Sisil terdiam sejenak sambil berpikir. Membentuk sebuah kesimpulan dalam benaknya. "Saya mengerti, Mas. Tapi apa boleh saya mengajukan satu permintaan juga?" "Apa itu?" Juno menatap wanita muda itu lekat-lekat. Ia harus waspada, jangan sampai Sisil hanya ingin memanfaatkan dirinya. "Karena kita akan bercerai, jadi Mas Juno harus janji tidak akan menyentuh saya." Seketika Juno terkekeh mendengar permintaan itu. Jangankan menyentuh, tinggal satu atap dengan Sisil saja sudah seperti penyiksaan baginya. "Oke. Itu gampang. Tenang aja," ucapnya enteng. "Saya tidak akan menyentuh kamu. Lagi pula anak ingusan dengan badan kurus seperti kamu bukan tipe saya."
Sisil hanya mengangguk mendengar kalimat Juno yang terkesan sedang merendahkan dirinya dari segi fisik. "Oh ya, satu hal lagi yang harus kamu ingat," ucap Juno diikuti anggukan kepala oleh Sisil. "Jangan campuri urusan saya. Apapun yang kamu lihat dan kamu dengar, itu bukan urusan kamu." Kebekuan tercipta selama beberapa saat. Sisil menyadari bahwa Juno sedang berusaha membangun benteng pembatas untuk mereka. "By the way, Alia itu pacar saya. Jadi saya harap kamu lebih bersikap sopan terhadap dia dan jangan ulangi perbuatan seperti tadi lagi. Setelah kita bercerai, saya akan menikahi dia." Dek. Sisil merasakan jantungnya seperti dihantam kuat. "Baik, Mas. Saya minta maaf atas kejadian tadi.